Viral lagi banyak yang bilang kalau banyak owner skincare, terutama beberapa orang nih, pelaku money laundering. Punya kekayaan fantastis dalam waktu singkat, deretan pengusaha skincare ini malah dituding terlibat money laundry. Karena kesuksesannya, para pengusaha skincare ini malah dituding terlibat money laundry atau pencucian uang. Tudingan itu lantaran mereka memiliki kekayaan fantastis dalam waktu yang singkat. Tak heran, banyak yang mempertanyakan asal-muasal kekayaan yang mereka miliki tersebut. Kenapa sih sampai dibilangin kayak gitu? Kok jahat banget ya? Karena ternyata kalau dilihat-lihat nih, kita hitung-hitung, ternyata suksesnya tuh cepet banget. Malah dengan usia yang masih sangat muda, itu bisa sukses itu. Itu bukannya gara-gara orang sirik ya. Tapi ya nggak tahu juga. Sampai salah satu pakar dari skincare sendiri, Dr. Richard, itu pernah bikin klaim kayak gini. Aku mau kasih komentar tentang owner-owner skincare yang katanya mendadak kaya dan terlibat pencucian uang. Bener ya? Aku nggak tahu ya. Mungkin nggak sih orang kaya dalam waktu singkat 1-2 tahun kayak gitu tiba-tiba kaya, rumahnya gede. Padahal owner-owner kayak skincare yang lain yang lebih gede nggak ada yang seperti itu punya. Aku juga nggak tahu sih. Dan aku juga sejujurnya pengen belajar juga sih. Dan aku juga sebenarnya bertanya-tanya juga. Sekarang kita mau bahas nih. Ini tuh sebenarnya apakah mereka beneran dianggap money laundering atau sebenarnya sih ya mereka wajar-wajar aja. Gimana cara buat kita bahasnya? Pertama kita hitung dulu nih, berapa cepet sih waktu buat mereka sukses? Ya gue tahu ya, yang namanya semua bisnis, ibaratnya gini, bisnis itu sama kayak kendaraan lah. Kalau kamu misalnya nih mau suksesnya cepet, ya kan tergantung kendaraannya mau harus sekencang apa. Kalau bisnis yang kamu lagi kerjain bisa dibilang itu produk yang lagi declining, yang lagi nggak banyak orang cari, orang nggak mau main gitu ya itu susah. Kenapa? Karena bisnisnya lagi gak dicari orang. Nah, tapi beda kalau misalnya bisnis yang kamu lagi kerjain itu adalah satu bisnis yang lagi bagus banget. Bisnis yang kamu maksud itu pasar lagi sunrise atau lagi bagus, di mana semua orang lagi banyak yang mau beli produknya, gitu kan. Mau gimana pun, itu pasti kamu bakal kebawa cepet. Bahkan, kalaupun kamu misalnya nggak jago-jago amat, nggak punya pengalaman, tapi karena pencarian orang lagi tinggi banget ya, kita bakal kebawa arus dan kita dapetin banyak dari situ. Sekarang kita lihat nih, bisnis yang dibahas adalah bisnis skincare. Nah, kamu bisa lihat nih di sini nih. Kita cari skincare di Google Trend dalam 5 tahun terakhir, itu ternyata pasarnya nih, ini lagi naik banget nih. Apalagi waktu kemarin, pas lagi COVID, itu lagi naik-naiknya. Gitu kan, selama COVID ini lagi naik-naiknya, terus sempat stabil, terus udah gitu naik lagi. Gitu kan, sekarang juga masih dibilang masih oke, gitu loh. Terus kita lihat, kita ganti ke... Nah, kalau dilihat dari 2004, 20 tahun lalu nih ya, sampai sekarang, ini memang tren skincare ini lagi kenceng banget. Sekarang dimana bisa dibilang di Indonesia itu lagi puncaknya banget gitu ya. Belum lagi kita misalnya kita lihat kosmetik, coba kosmetik stabil. Kosmetik juga sempat menanjak tuh di situ. Tapi kalau yang namanya bisnis skincare mau dari merek macam-macam, nah ini lagi kencang banget. Dan banyak kota-kota besar tuh lagi bagus gitu. Kita udah lihat nih, ternyata di Google Trend skincare itu memang satu bisnis yang lagi naik daun. Apalagi kalau dibandingin sama 20 tahun lalu ke sekarang, itu jauh banget. Take off-nya tuh kencang banget. Nah, artinya apa? Kalau misalnya trennya lagi kencang itu ya memang pasti ke bawah gampang dong. Nah, kedua, sekarang yang perlu kita cek adalah emang berapa sih untung dari setiap produk gitu ya. Kalau misalnya nih kalian lihat ya harga skincare lokal. Yuk kita belanja dulu. Kita lihat nih produk-produk dari yang banyak dibahas nih. Ini kan harga 275, 200 gitu ya. Tuh satu paketnya tuh kurang lebih 300.000 lah ya, 250 sampai 300.000. Terus kita lihat lagi merek brand lainnya. Tuh 300 ribuan ya. 300 ribuan. Terus kita lihat lagi misalnya produk-produk. Nah, kita lihat nih produk-produk lain nih. Harganya berapa nih? Oke, satu paketnya itu 250 ya, 250 sampai 300.000 gitu ya. Terus kita lihat lagi. Nah, ini juga kurang lebih 300 ribuan ya. Satu paket 300-400 ribuan. Itu kan harga mereka jual. Sekarang coba kita cek nih. Kalau misalnya nih kita bikin ke pabrik, berapa sih harganya? Nah, kebetulan gue punya satu kenalan dari orang pabrik beauty. Gitu ya. Coba kita telepon. Halo Bang. Jelas gak suara gue? Kenapa? Iya, gue mau nanya. Lo kan di pabrik tuh banyak bikin brand skincare lokal kan? Yes. Nah, merek apa aja yang pernah lo bikin?
itu ada Oke. ada Oke. ada Oke. ada Surya. Oke, banyak ya Bang. Itu satu paket berapa duit sih Bang kalau skincare? Kalau modalnya sih kalau pakai skincare yang basic sih day cream, night cream, toner, facial wash itu kita bisa kasih ya. Sudah include packaging sama dus gitu ya, dus Oke. satuan sama dus lengkap gitu ya. Iya, iya. Itu bisa di 85.000. 85.000 Bang. Udah sama ini belum? Izin tuh Bang. Udah, berarti udah halal, udah BPOM. Iya, udah ikut izin BPOM halal. Oke, itu modalnya harus Seluruh Jawa. selalu ini ya. Modalnya sekali bikin berapa biji tuh Bang? Berapa ribu? Kita MOQ-nya sih 1.000 1.000 ya, paket atau 1.000 piece per item. 1.000 piece per item ya. Berarti kalau tadi kan satu paket 85.000, berarti kalau gue punya modal 100 juta bisa jalan nih. Sangat-sangat bisa. Oh bisa, oke. Nanti ini ya, nanti kalau ada yang ini gue operin ke lu ya Bang ya. Boleh? Siap, thank you Bang. Ya, thank you. Siap. Oke, tadi kita lihat ya, 85.000, lu jual jadi berapa? 300 sampai 400.000 gitu ya. 85.000 jual 300-400.000, untung berapa tuh? Untung kali 5 ya, bener nggak? Untung kali 5 ya. Kenapa gue bilang itu misalnya profitnya bisa, kenapa kita hitung profitnya? Karena lu kebayang nggak sih kalau pasarnya lagi banyak nih, terus udah gitu dia HPP produknya itu cuman berapa tadi? 20% kan, bener nggak? 20% kan HPP produknya kan, 15-20% doang loh. Artinya kan uangnya kali 5 tuh, bener nggak? Nah terus udah gitu kalian hitung sendiri ketika mereka jualnya kemana nih? Jualnya apakah ke retailer ataukah banyak ke distributor? Gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu banyak juga skincare itu mainnya distributor. Kenapa main distributor ini untung? Karena kalian banyak skincare, itu kan orang tuh ada MOQ-nya, bener nggak? Mau jadi distributor harus stok minimal berapa ribu atau berapa ratus, bener nggak? Udah gitu dikasih diskon berapa? Diskon 30%, apa diskon 40%. Bahkan kalaupun kita hitung diskon 50% aja, berarti 400.000 apa 300.000 diskon 50%. Berarti berapa tuh bayarnya? 150.000 kan? Bener nggak? Modalnya berapa? 85 kan? 90.000 kan? 100.000 kan? Bener nggak? Untungnya berapa? 50.000 loh guys. Untungnya marginnya masih gede banget gitu loh. Makanya ya maksud gue merasa untung nggak untung, tapi tar dulu, gue tahu nih ketika gue bahas seperti ini pasti ada orang-orang yang kayak wah oke, besok gue jualan skincare. Bentar dulu guys, jangan begitu. Yang bikin orang mau stok, yang bikin orang mau banyak beli itu kan adalah satu yang namanya branding, bener nggak? Lu udah terkenal belum? Kalau udah terkenal ya pasti orang mau ngambil, bener nggak? Tapi kalau lu belum terkenal ya boro-boro orang mau ngambil, ya kan? Orang kan belum tentu mau ngambil. Nah, maka dari itulah yang paling mahal sebenarnya di sini yang perlu diperhitungkan adalah marketingnya. Marketingnya maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalian kebayang nggak sih buat bikin orang itu mau beli satu produk, kita kan harus bikin orang tuh mau ini ya, bener nggak? Mau tahu sama kita, mau beli kita gitu kan. Nah, buat marketing gimana ya, macam-macam. Buat kalau di offline kalian mau pasang, menurut gue sekarang ya, kalau lu pasang billboard segede apapun di mana-mana gitu ya sekaligus, satu itu biaya mahal, dan kedua belum tentu bikin orang mau beli. Artinya orang pasti larinya kemana? Kalau zaman dulu TV, sekarang sosmed, bener nggak? Apakah Instagram, TikTok, YouTube. Nah masalahnya buat ngiklan di Instagram, TikTok, YouTube itu butuh budgetnya mahal. Jadi budget termahal sebenarnya itu bukan bikin produknya. Budget paling mahal bisa jadi 40-50% adalah di marketingnya. Nah, marketingnya sendiri itu bisa lewat iklan, bisa lewat endorse influencer yang sekarang harganya makin lama makin mahal, makin lama makin tinggi. Yang artinya orang kan belum tentu orang belum tentu banyak yang nggak lakuin itu kan, bener nggak? Nah, tapi bisa jadi adalah ada cara ketiga gitu ya. Cara ketiga bisa dibilang ya mirip kayak personal branding, tapi bukan personal branding, tapi flexing. Dan itulah mungkin yang kalian lihat di beberapa skincare lokal. Kenapa sih pakai flexing gitu? Emang kenapa? Karena bisa dibilang flexing ini cara lama yang selalu works, yang selalu terbukti berhasil. Kita nggak perlu mikir konten yang ribet-ribet gitu kan. Misalnya gue mau bikin konten ini, gue harus nge-script, gue harus ngeliat, gue harus nge-research. Ini ngeteknya gampang, mau risetnya lama.
Nyari orang buat ininya lama. Tapi kalau flexing nggak usah, gue tinggal pamerin duit, segepok. Dan lo tau sendiri, orang Indonesia kalau dikasih duit segepok ngeliatin nggak? Nonton, bener nggak? Banyak kan? Live yang ibaratnya cuma duit doang ditempel di gepok. Oke, yang mau beli skincare ini dikasih hadiah ya, giveaway ya, puter. Oke, beli kasih. Produk harganya berapa, dijual harganya berapa. Kalau ngomong produk harga berapa, dijual berapa, memang bisnis seperti itu sih. Kita kan adding value, bener nggak? Misalnya barangnya seperti ini, kita bikin dengan value kita seperti ini, kita kasih add value, bikin orang mau beli. Jadi itu nggak salah juga kok. Itu bener-bener fine. Itu bener-bener memang bisnis seperti itu. Tapi ya maksudnya salah satunya bisa dibilang gini, mungkin kalau ada banyak orang bilang, jangan-jangan money laundering nih. Kalau menurut gua belum tentu money laundering. Bisa jadi memang cara jualannya seperti itu, di flexingin seperti itu gitu. Flexing itulah yang bikin orang itu jadinya mau nonton kontennya, bener ya? Flexing itulah yang bikin brandnya dapat perhatian. Flexing itulah yang bikin orang mau cobain gitu. Di sini gue nggak tahu apakah yang misalnya ada orang bilang skincare ini itu skincare bla 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 ini apakah mereka tuh money laundering apa enggak gitu ya. Tapi yang gue tahu adalah cukup banyak skincare lokal yang pemasarannya kita masuk lewat digital marketing gitu kan, dan kita tahu sendiri gitu ternyata produk itu tuh ketika dipasarin gampang, ketika diiklanin gampang, ketika dijualin gampang, dan produk-produknya laku. Jadi kalau menurut gua ya mungkin aja gitu loh kalau orang sukses cepat. Tadi kenapa suksesnya bisa cepat banget dalam waktu sekian tahun, bisa punya sekaya itu, sedangkan yang lain kayaknya susah gitu ya. Bisa jadi karena mereka milik industri yang tepat menurut gua. Industrinya tepat, industrinya lagi rame, untungnya tebel. Ya wajar gitu kan. Terus kenapa kayak heboh banget ya? Mungkin flexing itu adalah budget marketingnya gitu kan. Karena kalau budget marketingnya dipakai iklan nggak kelihatan, tapi kalau budget marketingnya dipakai flexing, dipakai buat beli mobil sport, dipakai buat beli mobil apa, jadi wajar toh.